Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Guru Kreatif. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembuatan aset ucapan Hari Raya Idul Fitri. Yang sebelumnya saya membuat lentera 3 dimensi. Selanjutnya pada part kedua ini saya akan membuat bedug 3D ya. Contohnya seperti yang saya tampilkan pada saat ini. Oke. Untuk lebih jelasnya dan detailnya, silahkan tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya buat kalian yang belum. Aktifkan loncengnya, komennya positif, dan share ke teman-teman kalian. Blender yang saya gunakan adalah versi 4.1. Kemudian untuk komponen yang dibutuhkan, saya membutuhkan tekstur ya untuk bedug 3D-nya, karena bedugnya itu kan terbuat dari kayu ya. Nah, ini saya udah menyiapkan teksturnya. Kalau kalian ingin mendapatkan tekstur ini, silahkan bisa search di Google Image ya. Itu banyak sekali tekstur kayu. Oke, kita akan langsung mulai saja mempraktikkan. Kita masukkan terlebih dahulu contoh gambarnya biar kita ada acuannya ya. Oke. Nah, ini buat bedugnya mungkin lebih simple ya. Karena saya sebelumnya sudah pernah membuat bedug 3D juga yang lebih detail. Cuma kalau ini lebih mudah harusnya ya. Oke, sebelum kita membuat bedugnya ini, kita membuat duduk kaki dari bedugnya ya. Atau tempat untuk menaruh bedug 3 dimensinya. Nah, ini terbuat dari kayu ya, bentuk dasarnya adalah kubus. Oke, langsung kita buat terlebih dahulu kakinya bedug ya, kaki bedugnya terlebih dahulu. Nah, kita buat dari kubus, dari cube. Ini saya kecilin. Kemudian saya panjangin. Jadi di sini kita membutuhkan beberapa kayu ya. Nah, ini kayu yang pertama. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4 kayu panjang yang sama ya. Oke, ini kita buat dulu. Kemudian setelah jadi satu, kita masukkan teksturnya ya. Kita kasih tekstur pada kakinya ya. Nah, ini teksturnya itu di material, kemudian pilih base color, klik yang titiknya, pilih image texture, klik open, kemudian kita pakai kayunya yang ini ya. Oke, kita lihat di tampilan tekstur. Oke, nah ini kita rapihkan terlebih dahulu, masuk ke UV editing, kemudian pilih UV. Nah, ini kalian karena kubus ya, kita bisa gunakan cube projection. Nah, ini kita harus masuk ke tampilan tekstur juga yang sebelah kanan ya. Nah, biar bisa lihat serat dari teksturnya ya. Nah, ini coba kita kecilin. Nah, seperti ini. Nah, ini udah sesuai. Sudah sesuai ya untuk seratnya. Nah, tuh seperti ini ya. Oke.
Kita kembali ke layout. Nah, ini tinggal kita miring-miringin aja ya. Kita masuk tampilan depan, tekan 3 pada numpad. Kemudian kita miringin. Nah, ini kalian bisa kira-kira ya kemiringannya. Nah, ini sepertinya terlalu panjang ya. Oke. Oke. Taruh di sini. Kemudian kita buat yang satunya lagi ya. Nah, ini tinggal diduplikat aja sebenarnya. Shift D, kemudian tekan R. Nah, tekan R, kita putar. Oke. Ini kita geser ke kanan karena di sini perpotongannya berbeda ya. Perpotongannya yang bawah itu lebih kecil dibandingkan yang di atas. Jadi di atasnya lebih luas jaraknya, yang bawahnya ini lebih pendek. Jadi kita bedakan seperti ini. Nah, oke. Sangat mudah ya, sampai sini sangat mudah sekali. Nah, ini kita bisa lihat di bagian bawahnya ini itu datar ya, sedangkan di sini nggak datar nih. Nah, kita ubah vertex-nya, masuk edit mode. Kemudian toggle X-ray-nya kita aktifkan. Nah, kita klik bagian sudut atau bagian titik yang ini ya. Kita geser ke bawah. Nah, biar lurus ya. Oke, kita lihat juga ketebalannya harus masih sama ya. Nah, oke. Lanjut yang sebelah kanannya juga sama. Nah, kita lurusin seperti ini ya. Kita geser. Oke. Oke, tinggal kita duplikat. Kita duplikat. Shift D, kemudian pilih X. Nah, segini aja kali ya. Harusnya sih lebih dekat lagi ya. Oke, segini. Cukup ya. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita buat yang kayu-kayu yang lainnya ya. Nah, ini kayu yang lainnya ada yang di sebelah bawah, di bagian bawah kanan dan kiri, terus di atasnya juga sama, kanan dan kiri. Terus nanti ada penghubungnya ya, pengganjalnya di antara kayu yang satu ke yang lain. Jadi kita buat kayu-kayu yang lain. Oke, langsung saja kita duplikat dari kayu yang sudah ada, kemudian tinggal kita atur aja ya ukurannya. Oke, kita tekan Shift D. Kemudian kita lihat kita putar ya. Nah, kita putar seperti ini. Tekan R 90 derajat. Nah, kita taruh sini ya. Oh, ini dari atas juga kita luruskan lagi yang dari atas. Nah, ini harus lurus lagi ya. Nah, ini karena tadi yang di sini itu berubah posisinya. Nah, ini kita kembalikan lagi ya posisi dari titiknya. Oke. Masih kurang lurus. Oke. Nah, udah ya. Nah, ini kita taruh di bagian sini.
Oke, kita lihat di bagian tampilan depan, kita posisikan sudutnya ya seperti ini. Oke, tinggal kita duplikat, Shift D, kemudian tekan Y. Oke, terus kita rotasi lagi. Kita lihat kemiringannya ya, jadi harus sama kemiringannya, jangan sampai berbeda. Oke, nah ini udah jadi untuk bawahnya. Sekarang kita buat yang bagian atas ya. Oke, kalau yang atas kita duplikat aja dari yang udah ada. Nah, Shift D, kemudian kita taruh di bagian atas sebelah sini ya. Oke, nah tinggal kita atur kemiringannya. Oke, nah seperti ini tuh. Terus kita atur juga panjangnya. Jadi harus pas nempelnya ya, jangan tembus. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita duplikat aja. Shift D, kemudian tekan Y. Kemudian tinggal kita putar. Nah, oke. Selanjutnya kita buat yang sebelah sini ya. Nah, di sini ada lagi nih. Berarti kita Shift D, kemudian kita putar, tekan F, tekan Z 90 derajat. Kita lihat di bagian atas. Nah, kita tempel di sini. Oh ya, ini kemiringannya juga kita atur lagi ya. Berarti kemiringannya harus lurus kalau ini. Oke. Nah, tinggal kita atur titiknya ya, karena di sini kemiringannya berubah lagi. Nah, kita atur seperti ini. Nah, gitu ya. Sangat mudah sekali. Ini kayaknya kurang ke bawah nih, cek ke bawahin lagi ya. Nah, segini harusnya. Oke, sudah cukup. Kita atur lagi, kita geser titiknya. Oke, tinggal kita duplikat Shift D, kemudian tekan X. Nah, sangat mudah sekali ya. Sekarang kita buat bagian yang di sininya ada lagi nih kayunya. Jadi biar bentuknya itu tidak geser ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kita buat lekukan lagi kayunya di sini. Berarti kita duplikat dari sini aja. Oke, Shift D. Kemudian taruh sini, kita putar. Nah, kita harus lihat ya tengah-tengahnya itu ada di mana. Nah, di sini di tengah-tengahnya. Oke, berarti kita taruh sini. Oke, ini tinggal kita atur aja titiknya. Jadi titiknya kita atur seperti ini. Tinggal digeser-geser aja titiknya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita duplikat. Shift D, kemudian tekan R, tekan Z
180 derajat. Tinggal kita geser. Oke. Nah, tinggal kita bagian di sebelah seberangnya kita tinggal duplikat. Shift D, kemudian tekan X biar sejajar. Oke. Nah, sudah jadi ya untuk kaki beduknya. Selanjutnya kita buat beduknya. Kita buat beduknya menggunakan bentuk dasarnya atau objek dasarnya adalah tabung. Cuma nanti tabungnya agak melengkung ya di bagian tengah-tengahnya. Oke, kita buat dulu pakai tabung. Kita putar, tekan R, Y 90 derajat. Nah, kita taruh sini. Nah, ini tujuannya ada kayu di sini biar dia itu nggak geser-geser ya bentuknya ya. Oke, nah ini udah seperti ini ukurannya. Sekarang kita lanjut atur bagian tengahnya ya. Kita kasih multicut, masuk edit mode, kemudian tekan Ctrl R untuk kasih multicut. Kasih multicutnya itu mungkin 2 atau enggak 3 ya. Ini saya 2 aja. Nah, kemudian saya besarin ya bagian tengahnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi memang di bagian tengahnya itu dia agak lonjong ya bagian tengahnya. Nah, kalau misalkan dirasa masih kurang, kita kasih edit mode lagi, kasih multicut lagi. Nah, seperti itu ya caranya. Nah, kalau misalkan dirasa masih kurang multicutnya, silahkan kalian bisa tambahkan lagi ya. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Oke, biar lebih smooth, ini saya kasih set smooth, ya kan? Kemudian saya kasih potongan di sini, biar lebih smooth ya. Oke. Kemudian di sini itu ada bagian beduk yang dipukul ya. Jadi kita kasih potongan di sini. Nah, si potongan di sini, ini juga sama. Oke, jadi nanti warnanya tinggal dibedain aja. Warna teksturnya ya. Oke, sekarang selanjutnya kita kasih tekstur ya. Oke, kita kasih tekstur. Kita kasih tekstur yang dasarnya dulu. Nah, teksturnya yang ini ya. Oke, kemudian kita atur UV-nya. Nah, ini kita lihat dari samping ya. Kemudian pilih UV Project from View.
Nah, seperti ini. Oh, ini seratnya kebalik ya. Seratnya kebalik. Kita masuk ke UV editing lagi. Ini diputar harusnya. Nah, seperti ini ya. Ini diputar. Nah, oke. Ini seperti yang tadi dicontoh ya. Tuh, melingkarnya itu berbeda. Tuh. Melingkarnya seperti ini. Kemudian kita lihat dari samping, masuk edit mode. Kita blok bagian yang sebelah sini. Nah, kita tambahkan teksturnya. Oke. Masuk ke new. Kemudian kita masukkan teksturnya lagi. Oke, teksturnya ini yang ini ya. Kemudian klik assign. Kita lihat dari depan. UV editing, lihat dari depan ya. Oke, kemudian pilih UV project from view. Nah. Oke. Oke, selanjutnya juga sama halnya seperti yang di belakang. Yang di belakang pun kita blok ya. Masuk ke layout lagi. Nah, bagian belakang di blok. Kemudian klik assign, karena tadi kan udah dibuat ya teksturnya. Dengan tadi klik tambah karena udah ada, karena ini sama depan belakangnya. Kita kasih tekstur yang sama, klik assign. Kemudian pilih UV editing. Kita lihat dari belakang, tekan Ctrl 3 pada numpad tadi ya. Ctrl 3, kemudian UV project from view. Oke. Nah, sampai sini sangat mudah ya caranya ya. Sekarang kita buat di sini tuh ada kayak cincin ya, nih tuh. Nah, kita buat seperti ini dulu menggunakan torus, oke. Ini berarti radiusnya kita kurangin. Minor segmennya kita tambahin dulu ya biar lebih smooth. 24 mungkin. Kemudian radiusnya dikecilin berarti ya radiusnya. Kemudian kita lihat dari samping. Nah, seperti ini. Kita putar ya, tekan R, tekan Y 90 derajat. Nah, kita taruh di sini. Dan ukurannya disesuaikan ya, seperti yang ada di beduknya. Oke, kita kasih warna teksturnya sama ya, warna kayu. Nah, kayak gini. Oke, ini tinggal diduplikat aja. Shift D, kemudian X. Nah, udah ya. Sekarang kita buat bagian yang bulat-bulatnya ini nih. Bulat-bulatnya nanti taruh di bagian pinggir-pinggirnya sini. Nah, caranya menggunakan UV sphere ya, karena kan bulat ya bentuknya.
ya kan, bulat. Nah, ini set smooth biar lebih smooth. Kemudian kita kasih tekstur, teksturnya sama ya. Nah, teksturnya ini mungkin kita gelapin kali ya. Kita gelapin. Atau kalau misalkan kalian mau berbeda, bisa juga warnanya solid. Cuma ini saya nggak apa-apa, disamakan saja ya dengan tekstur yang bagian badan beduknya. Nah, ini kita atur dulu bagian sini ya. Nah, kita lihat ukurannya itu sekecil apa. Nah, sekecil ini ya ukurannya. Lebih kecil lagi ya. Oke, kemudian ini kita panjangin SZ. Nah, dia lonjong, lingkarannya lonjong ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah cukup ya. Kemudian pivotnya ini kita ubah letaknya. Nah, ini kita atur dulu sebelumnya taruh di tengah-tengah beduk ya untuk lingkarannya ini. Nah, ini harus di tengah-tengah ya. Kira-kira aja di tengah-tengahnya. Nah, kemudian masuk edit mode. Kemudian kita geser ke atas seperti ini. Nah, jadi saat kita nanti duplikat terus kita putar, dia udah mengelilingi ya tuh. Udah pas letaknya. Nah, ini tinggal diduplikat aja. Untuk jumlahnya kira-kira saja ya. Disesuaikan dengan keinginan kalian. Shift D, kemudian tinggal kita putar. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau mau biar sama jumlahnya, biar sesuai, bikinnya itu 90 derajat ya perputarannya. Shift D, kemudian tekan R. Nah, kita taruh di sini satu. Jadi di angka jam 12, 3, 6, dan 9. Nah, taruh sini. Nah, taruh sini satu. Terus taruh sini. Oke. Kalau kurang tinggal tambahin aja lagi ya. Shift D, tekan R. Nah, taruh sini lagi. Taruh sini. Nah. Oke. Nah, sudah selesai ya untuk apa? Bulatan-bulatannya ya. Ini kalau misalkan kegedean, bisa kalian kecilin lagi. Nah, dikecilin lagi. Kalau mau dikecilin lagi ya. Ini pilihnya yang individual. Jadi nanti satu-satu kecilinnya. Oke. Nah, ini ya jadinya ya. Nah, ini tinggal kita blok lagi, kita duplikat, taruh di yang bagian belakang. Shift D, kemudian X. Nah, taruh di sini. Sekarang yang terakhir adalah kita membuat pukulan beduknya. Nah, ini pukulan beduknya bikinnya pakai
tabung sama ini ya, sama sphere ya. Berarti shift A, pilih mesh, pilih silinder. Kita kecilin di sini. Kita masuk ke tampilan samping, tekan 1 pada numpad. Ini masuk ke edit vertex. Jadi bagian ujungnya itu kecil, bagian atasnya besar seperti ini. Nah, ini tinggal kita smooth, kita kasih smooth ya. Subdivision surface. Nah, ini 3. Kita kasih multicut biar bentuknya itu lebih lancip. Nah, seperti ini tuh. Jadi ujungnya itu kan melengkung ya. Oke, tinggal kita kasih yang bulatannya. Ini tinggal kita duplikat aja dari yang udah ada. Shift D. Ini untuk pivotnya saya kembalikan, pilih object, pilih set origin, pilih origin to center of mesh. Nah, ini tinggal kita putar aja. Taruh sini deh. Nah, udah kan ya. Nah, sangat mudah sekali. Ini warnanya pastinya kita akan ganti ya. Menjadi warna coklat. Nah, ini bawahnya lebih muda mungkin. Oke. Ini bentuknya. Ini tinggal kita gabungin, Ctrl J untuk menggabungkan. Kemudian pivotnya kita atur ditaruh di ujung pukulan ya. Masuk edit mode, tekan A untuk ngeblok semuanya. Nah, taruh di sini ujung sini ya. Oke. Nah, jadi kita bisa putar. Tinggal kita duplikat lagi, Shift D, tekan Y. Kita putar gini. Rumit memang kalau membuat beduk. Mungkin rumitnya itu di bagian beduknya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian masih belum paham, silahkan bisa tanya langsung di kolom komentar video ini atau bisa DM ke IG-nya Guru Kreatif. Mungkin itu aja untuk video part kedua kali ini, yaitu membuat beduk 3D. Selanjutnya saya akan membuat aset yang lain berkaitan dengan ucapan Hari Raya Idul Fitri. Tunggu ya video tutorial selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.